Ya, selamat malam semuanya. Malam ini kita lanjutkan pembelajaran kita yang terakhir di dalam retret meditasi dalam waktu 7 hari ini. Ya, ini adalah pemaparan yang terakhir karena kemarin kita sudah membahas terkait dengan kebenaran mulia yang pertama tentang penderitaan. Yang kita lanjutkan sekarang itu adalah kebenaran mulia yang kedua, ketiga, dan keempat. Saya khawatir materinya nggak selesai. Banyak sekali soalnya mau disampaikan. Tapi sebagai pengingat, kemarin kita sudah mempelajari bahwa 5 kelompok kehidupan kita, itu dia setiap waktu, setiap saat dia sifatnya adalah muncul dan lenyap. Muncul dan lenyap, dia ada fase dari muncul, bertahan, lenyap. Apapun yang di dunia ini, baik internal kita sendiri maupun yang orang lain, itu semua terkena dengan prinsip yang sama. Sehingga karena sesuatu itu muncul, bertahan, dan lenyap terus-menerus, dan kita seperti disiksa dan dibombardir oleh perubahan tersebut, maka itu disebut sebagai penderitaan. Sehingga kita sepakati bahwa makna penderitaan itu bukan hanya yang menyakitkan, tapi bahkan sesuatu yang menyenangkan. Karena dia berubah, itu pun penderitaan. Demikian juga, karena sesuatu itu biasa-biasa aja, netral, seluruh aktivitas kehidupan kita, maka dia adalah muncul, bertahan, lenyap juga. Dan demikian juga disebut sebagai sebuah penderitaan. Maka apapun di dunia ini, baik itu senang, tidak senang, apalagi yang netral terutama, itu adalah sebuah hal yang dikatakan sebagai penderitaan. Makanya kalau di dalam Buddhis, yang paling ditekankan itu adalah bagaimana caranya kita memahami seluruh kehidupan kita ini, itu penderitaan. Secara hakiki ya, kebenaran yang mutlak. Buddha tidak pernah mengajarkan kebahagiaan. Nah, ini tampaknya berbeda dengan ajaran-ajaran lain. Di sisi ini justru Buddha memperlihatkan terkait dengan kenyataan dari kehidupan. Sifat sebagaimana adanya dari kehidupan kita. Jadi tidak ada Buddha menyebutkan kebenaran mulia tentang kebahagiaan. Tapi adalah kebenaran mulia tentang penderitaan. Bahkan yang ketiga pun kebenaran mulia tentang akhir daripada penderitaan, itu juga bukan disebut sebagai merupakan kebahagiaan. Di dalam beberapa ceramah, kemudian juga di beberapa referensi Tipitaka, kita sering mendengar ya, bahwa nibbana, padamnya penderitaan, itu adalah kebahagiaan tertinggi. Betul ya? Seakan-akan maknanya betul. Tapi itu sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Kalau seandainya akhir daripada penderitaan itu adalah kebahagiaan, maka itu masih terkena dualisme. Bahkan kebahagiaan tertinggi. Nah, kalau ada bahagia, maka itu sebagai dualisme. Kalau masih ada yang bahagia, berarti masih ada makhluk di situ yang merasakan. Dan dia masih terjebak dalam dualitas. Dualitas baik buruk, benar salah, ada atau tidak ada. Jadi nibbana itu bukan tidak ada, bukan juga ada. Karena kalaupun tidak ada, dia terkena dualitas. Kalaupun kita ada, kita terkena dualitas. Jadi nibbana ya artinya apa ya? Padam begitu. Hanya sekedar padam. Dan padamnya penderitaan bukan berarti kebahagiaan muncul. Kalau ada kebahagiaan berarti kita lahir lagi. Oh iya. Bagian tertinggi, berarti yang di sini bahagia, nibbana itu yang tertinggi, berarti orang menganggap. Ya, orang masih menganggap bahwa nibbana itu sebagai suatu eksistensi jadinya, suatu keberadaan. Kalau dikatakan ada kebahagiaan yang tertinggi. Tapi sebetulnya tidak ada. Kenapa dibilang tidak ada? Kita ini merasakan dualitas, baik, buruk, benar, salah, bahagia, menderita, dan seterusnya, senang, susah, dan seterusnya. Itu karena keberadaan 5 kelompok kehidupan ini. Karena dia eksis. Karena dia eksis, maka kita kena dualitas. Kadang kita senang, kadang kita sedih. Kadang kita benar, kadang kita salah. Itu karena keberadaan mereka. Tapi nibbana, mereka ini padam semua. Padam.
lima-limanya nggak ada lagi. Padam, selesai. Tidak ada lagi yang muncul, bertahan, dan lenyap. Lantas kalau tidak ada yang muncul, bertahan, dan lenyap lagi, eksistensinya sudah tidak ada lagi, siapa yang merasakan kebahagiaan? Kan nggak ada. Makanya Buddha tidak pernah menjawab, setelah parinibbana, apakah Buddha ada? Bukan berarti juga nggak ada. Kalau dijawab ada atau tidak ada, itu dualitas. Apakah Buddha tidak ada? Bukan juga tidak ada. Berarti apakah Buddha ada dan tidak ada? Bukan juga begitu. Jadi ya selesai, padam, finish, semuanya lenyap, total. Bukan tentang ada atau tidak ada, atau bahkan ada ataupun tidak ada, tapi semuanya selesai, finish. Persepsinya sekarang orang memasang Buddha, wah masang Buddha lagi lihat. Susah juga ya. Makanya pemahaman semacam begini, kita harus memahami secara realitas hakiki yang kita lihat sekarang. Nah, kalau kita lihat dia muncul, bertahan, lenyap, ini kan eksis terus-menerus nih. Kita lahir di alam dewa, di alam manusia, di alam Brahma, dan seterusnya. Dia akan muncul, bertahan, lenyap terus. Contoh, ada di alam Brahma tertentu yang dia punya hanya kesadaran, bentuk-bentuk pikiran, persepsi, dan perasaan. Badan jasmaninya nggak ada. Tapi kan tetap dia muncul, bertahan, dan lenyap. Sehingga eksistensi di situ, dia juga tidak bisa dikatakan kebahagiaan tertinggi. Jadi secara hakikinya maksud saya, Buddhis itu tidak pernah mengajarkan kebahagiaan. Tapi secara konvensional, cerita-cerita, kesepakatan umum, ya ada loh dua jenis kebahagiaan, kebahagiaan berumah tangga, kebahagiaan pabajita sebagai seorang biku dan samanera. Itu hanya bahasa konvensional. Tapi secara hakikatnya, nggak ada yang namanya kebahagiaan. Kan kita merasakan sendiri kan, begitu duduk, nafas masuk, keluar, pikirannya tenang, langsung lenyap dia. Penderitaan. Mereka yang lahir di situ aja, yang tertinggi di alam-alam Brahma itu bisa jatuh lagi. Oke ya. Nah maka setelah kita berhasil melihat penderitaan dari kita praktek ini secara intensif, ketika duduk, jalan, aktivitas apapun kita lihat, penderitaan itu semakin banyak kita lihat, maka nanti kita dikenalkan kebenaran mulia yang kedua, bahwa sebab daripada penderitaan itu adalah nafsu keinginan. Nafsu keinginan yang kapan? Yang sekarang dan yang lampau, bahkan yang akan datang. Karena nafsu keinginan yang lampau, maka kita ada sekarang. Karena nafsu keinginan yang sekarang, kita berpotensi akan ada di masa mendatang. Nah, apa yang dikatakan sebagai nafsu keinginan? Dia menuntun pada penjelmaan baru. Jadi karena seseorang itu ingin lagi, apakah ingin nafsu indera, apakah ingin eksistensi, maka dia akan menjadi apa? Lahir lagi dan lahir lagi. Disertai dengan kesenangan dan nafsu. Jadi dia pengen lahir di sana memang karena senang gitu loh. Ingin mengulangnya lagi. Dan masih ingin ada yang dicapai di sana. Maka dia mencari kenikmatan di sana dan di sini. Ya, jadi dia pergi ke sana menyenangi mata, telinga, hidung. Dia pergi lagi ke sini untuk menyenangi ke sana ke sini. Jadi pergi di alam lain, pergi ke alam ini hanya untuk memuaskan nafsu keinginannya. Dan itu kita sudah nggak tahu berapa kelahiran yang kita lewatkan untuk menyenangi itu. Nah maka dia disebutkan ada 3 jenis. Nafsu indera atau nafsu keinginan itu terhadap kenikmatan indria, kenikmatan indera kita. Yang mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, itu adalah kontak indera. Yang dimana kalau dia menyenangkan, itu berpotensi memunculkan ketagihan. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, pada penjelmaan. Jadi kita selalu ingin eksis terus-menerus kalau itu menyenangkan. Betul ya? Contoh, kalau kita lagi duduk meditasi. Nafas masuk, keluar, badannya nyaman, pikirannya konsentrasi. Apa yang di pikiran kita muncul itu? Saya pengen lebih lama. Itu baru tentang konsentrasi loh. Belum yang dalam keseharian. Dia menjadi otomatis. Dalam keseharian begitu kita bertemu dengan yang menyenangkan,
maka kita pengen lagi. Dan itu bukan hanya tentang materi, kemudian ide, gagasan, orang-orang yang dicinta, kemudian juga tubuh jasmaninya sendiri, itu bahkan sampai kelahiran. Makanya kadang-kadang kita umat Buddha yang masih katakanlah baru memulai praktek berdana, praktek sila, ya semoga dengan praktek sila ini saya terlahir di alam yang berbahagia. Itu tanpa sadar, itu menjerat kita untuk punya ketagihan, nafsu keinginan lahir di sana dan lahir di sini. Mestinya kalau kita ideal sebagai umat Buddha yang telah mengerti, dengan praktek kebajikan ini, semoga ini menjadi kondisi untuk pencapaian nibbana. Ya, idang me punyang nibbana sa pacayohotu. Dengan kebajikan ini, semoga ini menjadi kondisi untuk pencapaian nibbana. Bebas dari penderitaan fisik dan mental. Selesai. Bukan justru kita menimbulkan ketagihan baru ketika ketagihan baru lagi. Tapi kita justru bagaimana kehidupan kita ini menuju ke arah yang selesai. Itu baru yang menyenangkan ya. Kalau kita senang, oh di alam dewa itu kamu bisa apa aja dapat, nggak ada sakit di sana, nyaman. Akhirnya kita terinspirasi untuk melakukan kebaikan dan beraspirasi untuk lahir di sana. Nggak jelek, tapi hati-hati, berbahaya. Ya, Buddha tidak pernah melarang, tapi hati-hati, berbahaya. Nah, kalau misalnya sesuatu itu nggak menyenangkan yang kita terima, kita lagi duduk meditasi, sakit, itu secara otomatis kita tuh punya keinginan untuk menyelesaikan meditasinya. Kalau kita lagi bertemu dengan fenomena dalam kehidupan kita yang tidak enak, kita ingin cepat keluar dari kondisi tersebut. Atau bahkan menyelesaikan kondisi tersebut supaya nggak berlama-lama. Terhadap kelahiran juga begitu. Makanya orang sampai bunuh diri karena tidak suka dengan kelahiran yang sekarang. Dan seterusnya sampai ke alam dewa, sampai ke alam Brahma. Nah, maka 3 jenis daripada nafsu keinginan ini selalu membuntuti kita dari alam sini ke alam lain, dari alam lain ke alam sini lagi, terus menerus. Maka dia berputar-putar. Maka makhluk ya, bukan hanya manusia, makhluk yang tidak mengerti tentang 4 kebenaran mulia, dikatakan oleh Buddha, itu seperti melakukan pengembaraan yang tiada selesai, tiada ujungnya. Dia berputar-putar dalam samsara dalam waktu yang lama. Hanya karena tidak memahami 4 kebenaran mulia. Mengerikan. Lingkaran setannya tuh nggak bisa membuat kita tuh menjadi selesai dari kelahiran dan kematian. Ketagihan pada pemusnahan. Jadi kita ingin bunuh diri, ingin mengakhiri sesuatu, ketidaksukaan, dan seterusnya, kebencian, antipati, dan seterusnya. Wibawa tanha. Kan dari kata bahawa kan, bahawa itu pengen menjadi, kalau wibawa nggak mau menjadi. Musnah. Oh iya. Jadi orang yang bunuh diri, kemudian dia menghancurkan makhluk lain, itu karena ada wibawa tanha. Ada kebencian. Oke ya. Nah, maka dikatakan dalam kebenaran mulia yang ketiga, Buddha bilang, para biku, kebenaran mulia lenyapnya penderitaan adalah peluruhan tanpa sisa. Jadi semua nafsu keinginan itu diluruhkan total. Dan lenyapnya nafsu keinginan yang sama itu meninggalkannya, melepaskannya, dan bebas darinya, dan tidak bergantung padanya. Jadi kita akan meninggalkan yang terkait dengan apa? Nafsu keinginan dan juga badan atau jasmani dan juga mental. Kita akan melepaskan apa? Fisik dan mental. Kita tidak lagi tercengkram, melainkan kita terbebaskan dari fisik dan mental. Dan kita tidak lagi tergantung dengan fisik dan mental. 5 agregat kehidupan tadi, 5 kelompok kehidupan. Maka itu dikatakan nibbana, selesai. Finish. Nah, itu baru akhir daripada kehidupan.
Nah, makanya malam ini saya pengen jelaskan supaya itu menjadi lebih gamblang. Tapi ngerti nggak ngerti, dengarkan dulu aja. Nanti bisa bertanya, oke? Begini. Jadi ini yang disebut sebagai kebenaran mulia, 4 kebenaran mulia. 1, 2, 3, dan 4. Oke? Singkatnya, kita tahu bahwa yang namanya sebab daripada penderitaan itu adalah nafsu keinginan kan tadi kan? Tapi nanti kita lihat dalam paticca samuppada ternyata bukan hanya nafsu keinginan, tapi juga ada yang namanya kebodohan, ketidaktahuan. Makanya dalam wipasana ini kan apa tujuannya? Meninggalkan ketidaktahuan. Ya kan? Awija pahanaya. Nah, kemudian yang dikatakan yang ketiga, kebenaran mulia yang ketiga itu adalah nibbana. Akhir daripada sebabnya penderitaan itu, akhir daripada nafsu keinginan itu adalah nibbana. Terbebaskan dari fisik dan mental, terbebaskan dari eksistensi manapun. Maka kita keluar dari 3 masuk dalam kehidupan, nggak lahir lagi. Nah, ini dikatakan yang keempat kebenaran mulianya, ada jalan untuk akhir daripada penderitaan, persis sama yang kita praktekkan selama 6 hari ini. Itu apa? Jalan mulia berunsur 8. Jadi selama kita ini praktek dalam cara seperti ini, maka ini kita sedang menapaki jalan untuk mengakhiri penderitaan. Hanya dengan jalan ini, jalan mulia berunsur 8. Oke? Nah begini, kalau kita mau membahas sebab daripada penderitaan, the origination of dukkha, ya, itu kita harus melihat ada 12 mata rantai dalam paticca samuppada. Nah mungkin saya harus berikan gambarannya seperti ini dulu. Bentar ya. Oke, sebentar. Ini dia dari sini. Nah, kita sering melihat gambar ini ya. Sering melihat gambar ini ya. Yang namanya paticca samuppada kan. 12 mata rantai yang saling berhubungan. Nah, ini saya jelaskan singkat. Jadi, kehidupan kita itu kalau dari 12 mata rantai, itu terdiri dari 3 fase kehidupan. Masa lampau, saat ini, dan juga akan datang. Jadi ini sebab, ini kondisi, ini akibat. Ya. Jadi ini sebab nih di masa lampau menimbulkan akibat yang sekarang. Nah, kita memberikan kondisi baru sampai nanti mengakibatkan hasil lagi di sini. Jadi begini, di masa lampau kita itu bukan diciptakan oleh sesuatu. Tapi karena kita punya ketidaktahuan, punya kebodohan yang namanya awija, ya, karena kita tidak tahu, tidak memahami 4 kebenaran mulia itu, maka kita melakukan bentuk-bentuk perbuatan. Perbuatan secara pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani. Itu dia sebabnya di masa lampau. Karena ada kebodohan, maka kita melakukan perbuatan. Perbuatannya perbuatan apapun, baik, buruk, ataupun bahkan perbuatan yang luhur. Kenapa perbuatan baik dikatakan berangkat dari kebodohan? Di antara kita, ada yang berbuat baik, tujuannya bukan untuk pembebasan, tapi untuk membuat kita lahir lagi di alam-alam yang sebetulnya adalah lingkaran samsara. Nah itu maka dikatakan dia berbuat baik karena dasar kebodohan. Yang buruk jelas karena ada kebodohan kan. Nah yang luhur itu yang membuat orang tuh lahir di alam Brahma yang merupakan arupa Brahma. Dan kenapa mereka juga dikatakan bodoh? Karena mereka berpikir dengan mereka lahir di sana itu dikatakan sebagai pembebasan. Dengan mereka mencapai jana dan mempertahankan jananya sampai meninggal, mereka anggap itu adalah selesai kehidupannya. Maka perbuatan baik semacam itu didasari oleh ketidaktahuan. Makanya pertapa-pertapa zaman dulu sebelum Buddha itu sudah mencapai tingkat-tingkat jana alam Brahma yang tertinggi. Kenapa mereka nggak bisa lebih daripada itu? Karena mereka tidak memahami 4 kebenaran mulia, tidak mengetahui wipasana. Yang mereka praktekkan cuma samatha. Nah, Sang Buddha hadir itu menemukan yang namanya wipasana, memahami 4 kebenaran mulia. Maka dengan itu diajarkan kepada yang lain, mereka juga bisa mencapai dengan cara yang sama. Dengan hasil yang serupa.
Nah maka ini adalah kehidupan lampau kita nih. Karena kita bodoh dan karena kebodohan kita melakukan bentuk-bentuk karma. Jadi sangkara itu adalah bentuk-bentuk karma. Pahami ya? Tapi ini spesifik adalah bentuk-bentuk karma, bentuk-bentuk perbuatan, ya. Makanya dikatakan sebagai formations. Nah, ini kan dia ada garis merahnya ya. Lihat garis merahnya ya. Jadi ini pembatasnya nih, pertama, pembatas pertama, ini pembatasnya. Jadi ini past life. Wey, sorry ya. Gitu ya. Dari tadi saya ngomong nggak kelihatan berarti ya. Sebentar ya. Berarti saya harus gini aja. Ini kita lihat nih. Dua kan ini ya. Ada ketidaktahuan dan juga ada bentuk-bentuk karma di sini. Dua. Oke? Nah ini ada garis merah nih. Ini garis merah pertama, ini garis merah kedua. Ini pembatas past life, kehidupan lampau. Jadi di kehidupan lampau dia menjadi sebab tuh. Sebabnya kita eksis karena dua hal itu. Ada ketidaktahuan sehingga menyebabkan kita melakukan bentuk-bentuk perbuatan. Paham ya? Karena ada bentuk-bentuk perbuatan, maka muncullah consciousness winyana, yaitu adalah kesadaran kelahiran kembali. Kesadaran kelahiran. Jadi karena ada bentuk-bentuk karma yang menjadi bensin supaya mobil itu bergerak, akhirnya kita lahir. Plek, jadilah manusia yang kita pertama kali. Meskipun itu tidak diketahui kapan pertamanya. Ya, manusia biasa tidak bisa mengetahui, hanya Buddha yang mengetahui. Tapi ujungnya kita tahu bahwa kita ini bukan diciptakan oleh Sang Pencipta. Justru diciptakan oleh ketidaktahuan kita. Dan kapannya itu kita tidak tahu. Nah, dia berakumulasi sehingga membuat kita tuh lahir menjadi apa? Punya kesadaran untuk lahir kembali. Nah, ini mulai nih di kehidupan sekarang. Ya kan? Kita kan katakanlah di kehidupan sekarang ini ya, yang di tahun-tahun ini, kan kita kan lahir, anggaplah sebagai saya gitu kan. Nah ini saya punya kesadaran, plek, makanya saya lahir. Ketika lahir, maka menimbulkan apa? Batin dan jasmani. Batin dan jasmaninya dari mulai sel yang terkecil, antara sel sperma dengan sel telur itu bertemu, berubah menjadi zigot, embrio, terus berkembang jadi janin, besar, lama-lama batin dan jasmaninya menjadi lebih kompleks, dan seperti sekarang. Nah selama dia punya batin dan jasmani, maka ujungnya apa? Dia punya yang namanya salayatana, 6 landasan indera. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit, pikiran. Kalau manusia. Maka dia punya 6 landasan indera. Nah, setelah dia punya 6 landasan indera, setiap momen, kan kita udah tahu ya kemarin ya, kalau indera internal ketemu dengan objek, boom, dia terjadi yang namanya kontak. Kontak. Jadi kontak indera. Jadi setelah kita hidup, eksis di dunia ini, kita nggak pernah bisa berhenti untuk kontak dengan objek. Kita selalu bersentuhan dengan objek. Hanya kecuali kita tidur, itu masuk dalam kesadaran yang namanya bhavanga. Jadi kita di dalam tidur itu tidak menyadari apa-apa. Ya ada kesadaran yang sebagai penyambung aja, menjaga kita untuk tetap hidup. Nah, sementara ketika kita sudah bangun, mata kita terbuka, telinga terbuka, ini indranya nggak bisa ditutup. Indranya nggak bisa ditutup. Lalu bagaimana kalau orang buta, tuli, bisu, hidungnya rusak, kemudian sensor fisiknya juga rusak, tapi dia punya indera yang lain, pikiran. Kalau gitu jadi aja orang yang meditasi tutup semua inderanya. Bukan, malah itu menjadi kekurangan. Bukan muncul kebencian juga, dia tidak bisa memahami hakikat daripada indera yang lainnya. Jadi indera yang lengkap itu justru ada keuntungan dan ada kekurangannya. Keuntungannya kita bisa mengecap semuanya, kekurangannya pikiran terlalu sibuk. Benar kan? Nah, tapi kita punya 6 landasan indera, maka terjadi kontak terus-menerus. Nah, begitu terjadi kontak kemarin, terjadi apa? Muncul perasaan. Perasaan senang, tidak senang, netral. Akhirnya,
membuat itu menjadi sebab daripada penderitaan. Tanha, keinginan. Apakah keinginan untuk mencengkram? Apakah keinginan untuk menginginkan sesuatu? Atau keinginan untuk membenci? Nah, dari kita punya tanha, ini kita jaga, rawat terus-menerus, keinginannya, dia menjadi apa? Upadana. Menjadi punya kemelekatan. Dia melekat sekali. Sehingga kalau kita melekati sesuatu, kita ingin sesuatu kemudian dilekati, maka dia akan apa? Akan memunculkan yang namanya bhawa. Nah, ini namanya karma yang kita perbuat. Nah, ini yang namanya sangkara kemarin. Bentuk-bentuk pikiran sampai dalam bentuk perbuatan, ini namanya bhawa. Jadi karena orang itu ingin, kemudian melekati, sampai melekati, baru dia melakukan sesuatu. Makanya kalau kita misalnya, aduh saya pengen ya ke tempat meditasi yang sebelah itu ya, belum kesampaian, tapi ingin. Di akhirnya dia pikirkan, dilekati, terus. Aduh kapan ya saya bisa ya? Akhirnya dia apa? Berusaha. Mengeluarkan segenap tenaga untuk bisa sampai ke sana. Itu karma. Tapi itu dalam posisi karma yang baik ya. Yang buruk bisa. Contohnya apa? Ngelihat orang. Dari sini ya saya jelaskan ya. Yang buruk bagaimana? Kita udah punya 6 landasan indera. Ya kan? Kemudian kita punya momen bertemu dengan objek. Katakanlah objeknya kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai. Kontak dengan yang tidak kita sukai. Maka dia menimbulkan perasaannya apa? Senang atau tidak senang? Nggak senang. Sebel. Nggak senang kan? Nah karena nggak senang, nafsu keinginannya apa yang muncul? Ingin menghancurkannya. Nah ingin menghancurkannya, ini dipelihara maka menimbulkan kemelekatan. Digenggam kan? Saya akan hancurkan dia kalau saya ada momennya. Akhirnya dia berusaha sedemikian mungkin menyebabkan karma. Nah itulah yang kita lakukan di dalam present life ini, di dalam kehidupan yang sekarang. Dari kesadaran terus sampai ke bawah. Dari nomor 3 sampai nomor 10. Karena kita melakukan karma terus-menerus lagi di masa sekarang, akibatnya apa? Lahir lagi di masa mendatang. Jadi 2 yang terakhir, karena kita lahir lagi, ada eksistensi lagi kan, maka kita menjadi sakit, tua, menderita lagi. Sedih, menyesal, kemudian putus asa dan seterusnya. Itu lingkaran setan. Dan itu belum selesai, masih ada kebodohan, muter lagi. Belum selesai di kehidupan ini, muter lagi. Belum selesai, muter lagi. Maka, kita memahami ini adalah lingkaran setan yang merupakan penderitaan. Yang kita lihat dia dalam 3 periode waktu, akan yang lampau, sekarang, dan akan datang, semua isinya penderitaan. Benar ya? Maka Anda bisa lihat, kita semua bisa lihat, begitu kita dalam keseharian, ini dia seperti respon otomatis. Begitu kita bertemu dengan objek yang menyenangkan, kita lekati. Bertemu dengan objek yang tidak menyenangkan, kita benci. Tidak menyenangkan dan juga bukan dibenci, jadi bosan. Ya itulah, namanya ketidaktahuan. Kita merasa fine-fine aja ya, tenang-tenang aja. Tapi tanpa sadar, begitu mati sekarang, belum selesai, welcome, kehidupan akan datang. Dan itu berputar dengan proses yang kurang lebih sama seperti kita sekarang. Ini memang makhluk berikutnya ya. Kan kita nanti nggak ingat. Iya. Kita. Ya, itu nanti. Jadi kita ini berbuat baik sekarang supaya makhluk yang berikutnya, ya siapapun yang akan merupakan bakal daripada kita di masa mendatang, kan kita udah nggak ingat lagi kan, untuk menolong dia supaya dia nggak terlalu menderita. Maka kenapa kita berbuat baik sekarang? Kan dari kemarin kan kita ngomong, oh anatta, kosong, tidak ada diri. Jadi yang menerima buah karma kan bukan saya di masa mendatang. Ngapain saya berbuat baik? Ya, tapi ingat, ini
lingkaran setan yang nggak terputus. Jadi kita kenapa berbuat baik? Karena kita punya empati dengan makhluk yang akan datang. Kita punya rasa kasihan. Karena kita tahu di masa lalu kita sudah berbuat buruk dan sekarang kita menerima buahnya. Dan itu nggak menyenangkan. Dan kalau misalnya kan keadaan sekarang kan saya termasuk beruntung. Berarti saya berterima kasih ya sama yang Iya. sebelumnya. Ya sama kita yang sebelumnya. Kita sama kita yang sebelumnya, kita sekarang bisa bertemu dengan ajaran Buddha ini, bisa praktek semacam begini dengan kondusif, intensif. Maka kita perlu berterima kasih dengan makhluk yang sebelumnya, meskipun dia sudah nggak ada gitu loh. Yang nggak perlu berterima kasih juga, tapi yang paling penting adalah kita melakukan yang terbaik sekarang. Memanfaatkan apa yang sudah dilakukan di masa lampau, hasilnya sekarang kan, dan juga memanfaatkan yang sekarang ini untuk masa yang mendatang. Supaya makhluk yang berikutnya tidak menderita lagi. Dan yang bisa udah bilang itu ya, walaupun misalnya kehidupan berikutnya nggak ada, tapi di kehidupan sekarang kita menjadi lebih baik gitu. Berikutnya itu udah lain lagi gitu. Ya, kayak Lain tapi juga bukan beda. Bukan kita, tapi juga bukan kita. Kan tetap kan dia keberlanjutan dari kita. Kan lima kelompok kehidupan ini kan muncul lenyap. Jadi di setiap momen ini bukan kita lagi. Apalagi udah lintas kehidupan, lintas kelahiran, sudah berganti secara fisiknya berbeda sekali. Kalau setelah ini kita lahir jadi kodok, sudah berbeda sekali kan? Atau setelah ini kita lahir jadi dewa, fisiknya berbeda sekali. Tapi juga bukan beda dengan kita yang sekarang. Berubah lagi. Meskipun tidak sama, tapi juga tidak beda. Nah maka ini paham ya, 12 mata rantai ini paham ya. Ini kalau udah paham, saya masuk yang lebih kompleks lagi. Ini yang dikatakan sebagai penderitaan. Maka kita lihat kenapa kita menderita di sini. Ini kita urutin ke belakang. Nget. Oh, ternyata nafsu keinginan di masa sekarang. Diurutkan lagi ke belakang. Nget. Oh, ternyata karena kebodohan di masa lampau. Jadi yang sepatutnya kita salahkan, kebodohan di masa lampau dan nafsu keinginan di masa sekarang. Itu dua yang menjadi raja daripada penderitaan. Karena kita tidak mengerti, kita berbuat yang aneh-aneh. Atau bahkan berbuat yang baik tapi tidak mengarah pada pembebasan. Karena kita punya nafsu keinginan, kita berbuat lagi di masa sekarang membuat yang baru. Terus menerus. Maka dua hal itu dikatakan sebagai sebab daripada penderitaan. Ketidaktahuan dan nafsu keinginan. Paham ya? Oke. Maka tugas kita untuk menghancurkan semua ini, itu maka kita harus mengikis yang namanya kilesa, loba, dosa, dan moha. Supaya kita tidak lahir lagi di alam-alam seperti ini. Hantu kelaparan, alam neraka, binatang, kemudian juga dewa atau asura, ya, kemudian juga dewa, dan juga makhluk-makhluk di alam-alam yang atas. Seperti manusia dan seterusnya. Supaya kita nggak lahir lagi di sana gitu. Ya. Oke, berikutnya. Jangan pusing dulu ya, saya jelaskan satu persatu. Jadi begini, ini kita harus memahami tentang karma dan juga samsara. Oke, tadi kan saya bilang, hidup kita itu adalah ada sebab, ada akibat, dan kita berikan kondisi. Betul ya? Tadi kan kita sudah paham bahwa ini adalah yang dua pertama, itu adalah masa lampau. Oke? 10 yang berikutnya, 8 yang berikutnya, dari 3 sampai 10, itu adalah yang sekarang, saat ini. 11 dan 12 itu yang akan datang. Oke? Lihat di sini ya. Ini adalah kotoran batin, defilements, si awija kebodohan ini. Karena kita bodoh itu disebut kotoran batin. Oke? Kita tidak memahami yang namanya 4 kebenaran mulia. Kita selalu beranggapan ini ada aku, ada yang kekal, ada yang apa lagi? Kebahagiaan, ada yang indah. Karena itu, maka kita melakukan bentuk-bentuk perbuatan secara jasmani, verbal, dan juga pikiran. Oke? Maka ini kita sebut dia adalah merupakan actions, all karma. Ini simpanan tabungan karma kita. Nggak tahu tabungannya di mana gitu ya. Tapi ini adalah simpanan tabungan karma kita. Yang ini nggak bisa
dihapus begitu aja. Dia memberikan bensin sebagai bensin. Dan ini sudah kita tabung dari berbagai jutaan kehidupan. Itu yang membuat kita lahir berjuta-juta kali lagi. Nah, dia dikatakan sebagai action. Nah, action ini itu adalah apa? Sebab. Old karma artinya sebab di masa lampau. Jadi mereka dua ini dikatakan sebagai sebab masa lampau. Paham ya? Oke. Sekarang lihat. Karena ada sebab ini, di masa sekarang, akhirnya kita menimbulkan yang namanya hasil atau wipaka. Menimbulkan hasil atau wipaka di kehidupan sekarang. Mulai dari mana? Lihat yang warna biru ini ya. Mulai dari kesadaran lahir kembali, itu kan otomatis dia muncul, nggak bisa kita tolak. Saya nggak mau lahir lagi nih, nggak bisa. Nggak punya orang dalam ya. Akhirnya dia muncul lagi. Kemudian menimbulkan batin dan jasmani terus menerus, ya kan? Kemudian 6 landasan indera itu otomatis, jadi itu hasil, nggak bisa kita tolak. Nah kemudian karena kita punya 6 landasan indera, maka kita punya apa? Punya yang namanya phasa dan juga yang namanya wedana. Nah jadi karena itu maka kita menimbulkan kilesa yang baru di bagian tanha ini. Jadi dia akhirnya kotoran batin, sebab, perbuatan gitu ya, ini hasil. Ini ada kotoran batin di masa sekarang, karena kita masih bodoh juga sekarang, akhirnya menimbulkan sebuah karma. Dan menimbulkan hasil di masa mendatang. Jadi di masa sekarang, kita ini selain menerima hasil, tapi juga membuat sebab baru. Supaya habis. Terima hasil tapi jangan buat sebab baru. Tapi bisa nggak? Bisa dengan cara kita praktek vipassana. Itu jalannya. Gimana? Nah ini, dilihat ya. Nanti dari kita 1, 2, 3, 4, 5 nih, dari kesadaran terus menerus sampai menimbulkan yang namanya wedana, itu kan hasil, tidak bisa kita tolak. Ya. Mau kita tahan gimana pun, pejamkan mata terus, tutup telinga, nggak bisa. Dia sudah hasil. Dia pasti terjadi. Nah akhirnya ada kotoran batin yang baru. Sekarang nih, tanha. Ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Ingin benci dan ingin serakah gitu ya. Nah maka dia menimbulkan apa? Menimbulkan yang namanya kemelekatan. Dan akhirnya karena kemelekatan tersebut, dia membuat kita melakukan tindakan baru. New karma. Karma di kehidupan sekarang kita buat baru. Oke? Dan karena itu, maka kita lahir di mana? Di alam rendah sampai ke alam dewa, disebut sebagai alam nafsu, kama. Kemudian lahir di mana? Alam Brahma. Kemudian kita lahir di mana? Alam Brahma tanpa bentuk. Jadi karma yang baru yang kita ciptakan ini berpotensi membuat kita lahir di alam sebanyak 31 kehidupan ini. 31 alam kehidupan ini. Dan itu tidak bisa dibendung. Ya. Maka ini nanti menimbulkan apa? Masa mendatang wipaka lagi dalam bentuk penderitaan lagi. Jadi kita harus punya pengertian yang benar. Bahwasanya praktek kebaikan apapun tujuannya hanya untuk nibbana. Jadi kalau Anda praktek jana, Anda praktek samatha, Anda praktek sampai jana, mencapai jana, kemudian Anda tidak punya pengertian yang benar, melekati jana tersebut, ya sudah, goodbye. Dia udah pusing, makanya siapa Asita Kaladewala menganggap bahwa saya udah melalui kelahiran-kelahiran ini tapi nggak pernah keluar. Ya sudahlah, saya pegangan aja dengan jana yang tertinggi dah. Tapi ternyata itu zong. Begitu dia ke sana, 84.000 mahakapa tidak pernah keluar. Dan itu tidak punya jasmani masalahnya. Karena dia tidak punya jasmani, hidup lama di sana tidak bisa mendengar dhamma, tidak bisa melihat Buddha, tidak bisa mengunjungi Buddha. Itu menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan bagi orang yang belum mencapai kesucian apapun lahir di sana. Maka itu zong, saya bilang.
Maka umat Buddha hati-hati praktek jana-jana itu. Harus punya pengertian yang benar. Kalau Anda lahir dengan jana ke-6 atau jana ke-5 dalam versi Sutta, itu adalah lahir di alam arupa Brahma. Wah, menyakitkan. Betul-betul menyakitkan. Ya sudah, ada terjebak di sana dalam waktu yang lama. Bukan nggak perlu dicapai, harus dicapai atau perlu dicapai, tapi dengan pengertian yang benar. Bahwa ini hanya alat, jangan dilekati. Jadi kalau ditanya, nggak mendukung jana dong? Wah, saya sangat mendukung orang mencapai jana. Tapi begitu dia mencapai, jangan dilekati. Kenapa ya dia nggak punya jasmani? Karena dia nggak menginginkan jasmani. Karena kemampuan konsentrasinya tinggi, dan objek yang digunakan itu adalah objek yang tanpa bentuk. Karena objek tanpa bentuk, dia menjadi apa? Formless, nggak ada bentuk lagi. Kesadarannya tanpa batas, ruang tanpa batas, kesadaran tanpa batas, kosong. Kemudian seakan-akan persepsinya nggak ada. Maka dia menganggap kehidupan ini seperti tenang, seimbang. Itu ada yang beranggapan itu adalah nibbana. Tapi kalau itu nibbana, hati-hati, dia akan mati lagi dari situ. Lahir lagi di alam yang lain. Dan itu kalau di alam Brahma seperti itu, usianya pasti. Kalau di alam manusia kan nggak pasti ya. Alam manusia itu tidak ada limit usianya kan. Jadi ada orang yang baru lahir kemudian meninggal. Ada orang yang 100 tahun baru meninggal. Ada orang yang 100.000 tahun dia baru meninggal. Tapi alam dewa dan alam Brahma dia pasti. Kalau dia hidupnya 84.000 mahakapa, dia harus memenuhi itu. Nggak bisa baru sehari, aku cancel ya. Aku turun lagi ke alam manusia, nggak bisa. Ini paham ya? Ini paham ya? Jadi ini adalah kotoran batin di masa lampau. Karena kita punya kotoran batin, maka kita membuat karma yang lampau. All karma. Karena karma yang lampau, dia menimbulkan hasil di masa sekarang. Karena hasil, kita masih punya kotoran batin di masa sekarang, berupa tanha, kilesa ini, maka dia menimbulkan yang namanya karma yang baru. Ya, jadi ini kotoran batin ada dua ya. Grasping dan juga craving, merah nih. Ya. Jadi yang merah ini, karena kita karena kita menginginkan dan kita melekati, itu kotoran batin. Nah, akhirnya karena kita punya kotoran batin, kita melakukan karma baru dan seterusnya. Maka dibilang ini adalah samsara, pengembaraan. Aneh lah ya, kita dapat menyenangkan biasa aja. Oh iya, orang aneh. Biasa aja. Orang aneh kan kita jadinya. Tapi selama itu nggak diatasi, kita akan lahir terus, nggak terhenti. Saya lanjut ya. Oke, kita kan sudah paham bahwa kebenaran mulia yang pertama dan kedua itu dikatakan bahwasanya bisa dilihat dari agregat kehidupan kita. Ya, 5 kelompok kehidupan kita. Ya kan? Itu ada yang jasmani, ada yang perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran kita. Ini kita lihat seperti ini kan. Nah, ini ketika dia muncul, kalau kita tidak memiliki pandangan yang benar, kita akan menganggap dia adalah sesuatu yang kekal, ada diri, indah, dan kebahagiaan. Kalau itu muncul, maka si awijanya itu memberikan tenaga lagi untuk membuat bahan bakar yang baru. Ya kan? Oh, ini aku nih. Maka harus dipuaskan. Ada yang beranggapan seperti itu. Maka di zaman Buddha, itu kan ada 2 pandangan sesat. Yang Ucedawada dan Sasatawada. Jadi Ucedawada itu dia nihilis ya. Nihilis itu artinya dia tidak ada lagi kehidupan di masa mendatang. Ya, di masa mendatang dia udah nggak lahir lagi gitu loh. Selesai semuanya. Akhirnya dia senang-senang terus. Paham ya? Jadi dia menganggap bahwa kehidupan ini nihil, kosong, dan di masa mendatang itu nggak ada kelahiran lagi. Maka di masa sekarang hidup hanya sekali. Puaskan, nikmati segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Sasatawada itu kekekalan. Jadi di dalam kehidupan kita ada roh.
Jasmani hancur, roh yang berlanjut. Maka kekal. Jadi roh itu kekal. Di surga kekal. Makanya akhirnya apa? Jasmaninya disiksa. Itu yang dilakukan oleh Siddhartha. 29 tahun menikmati kesenangan indera. 6 tahun menyiksa diri. Itu kan dua ekstrim kan? Akhirnya dua-duanya ini tidak membawa pada pembebasan. Akhirnya petapa Siddhartha melihat jalan tengah itulah yang merupakan jalan kebebasan. Jalan mulia berunsur 8. Jadi dia menghindari dua ekstrim. Baru bisa terbebaskan. Dengan apa? Ya dengan sila sama dipanya. Dengan samatha dan vipassana. Seperti kita. Seperti kita. Makanya kalau kita praktek semacam begini, secara intensif, ya artinya kita sedang menapaki jalan yang ditapaki oleh Buddha sebelumnya. Oleh Pertapa Gautama itu. Paham ya? Jadi kita kalau melihat ini kekal dan sebagainya, maka dia akan membuat kita melakukannya terus menerus lagi. Nah, kita melihat dari unsur-unsur bagian daripada jasmani. Unsur-unsur daripada 5 kelompok kehidupan. Nah, ini kesadaran ini yang putih kan? Nah, ini adalah bagian winyana, kesadaran kelahiran kembali itu. Nama dan rupa ini yang kuning, jasmani kita, ya kan? Kemudian ada lagi yang lainnya. Yang hijau, yang biru, dan merah, itu ada perasaan, persepsi, dan juga bentuk-bentuk pikiran, sekaligus kesadaran lagi. Kesadaran kita, kesadaran indera. Jadi dengan munculnya badan dan jasmani, kemarin kan udah kita pecah ya, dari 2 jadi 5 kan? Dari badan dan jasmani dipecah jadi ada 5. Dari jasmani sampai ke kesadaran. Ya, gampangnya adalah cita, cetasika, dan rupa. Kesadaran, air bening, cetasika pewarnanya, jasmani wadahnya. Ya, gitu. Jadilah seperti air mineral di botol itu. Nah, kemudian muncul yang namanya apa? 6 landasan indera. Sama, 6 landasan indera juga begini yang kemarin kita sebutkan. Ada 6 objeknya. Objeknya kan ada 6 ya. Kemudian juga ada 6 indera kita, mata, telinga, dan sebagainya. Karena dia bertemu, ini dan ini memunculkan kesadaran indera. Boom, terjadi kontak. Kontak ini kan memunculkan kesadaran. Nah, kesadaran ini memunculkan perasaan. Senang, tidak senang, atau netral. Sebetulnya kalau kita mau belajar lebih detail lagi, dari munculnya perasaan ini diproses dengan persepsi kita yang kemarin. Apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, itu dia memproses. Baru nanti diputuskan jadi tanha atau enggak. Maka kalau ditanya, di mana nih si lingkaran setan ini mau diputuskan? Di sini. Begitu muncul perasaan, kita hanya sekedar perasaan, hancur. Nggak jadi tanha, nggak jadi nafsu keinginan. Nggak bisa. Kalau sudah terjadi kontak kan dia hasil tadi kan. Dia kan hasil kan. Kita nggak bisa intervensi di bagian hasil. Yang kita bisa intervensi adalah di bagian kotoran batinnya. Bener nggak? Ini lihat. Di sini yang atas. Nah, ini kan kotoran batin nih. Tanha dan juga upadana. Nafsu dan juga kemelekatan kan kotoran batin. Ini semuanya hasil yang biru ini. Sampai wedana ini. Kita nggak bisa potong di sini. Kalau kita potong di sini, indera kita dirusak semuanya. Bunuh diri. Tapi ternyata zong, bunuh diri masih punya kotoran batin, jadi lahir lagi. Jadi dia nggak bisa dirusak, dipasang nggak bisa. Hanya nanti ketika orang yang mencapai nirodha samapati, selama 7 hari itu, yang dia masuk ke dalam konsentrasi yang dalam, penghentian daripada kontak indera, itu baru dia bisa berhenti di bagian pasa. Wedana nggak muncul. Maka disebut sebagai pencapaiannya sanya wedaita niroda. Berhentinya persepsi dan juga berhentinya perasaan. 7 hari maksimal. Hanya pertapa-pertapa Buddhis yang bisa mencapai itu. Karena itu setelah dia keluar dari kondisi 7 hari itu, dia menjadi minimal anagami, tingkat kesucian ketiga atau arahat. Nah, ini kan udah ya, memunculkan nafsu kan ya, dia.
Nah akhirnya ini memunculkan kemelekatan yang ada 4. Kemelekatan terhadap nafsu, indera, kemelekatan terhadap pandangan salah, kemelekatan terhadap ritual, kemelekatan terhadap diri atau aku. Jadi ada kama upadana, nafsu ya. Kemudian ada wrong view, diti upadana, pandangan salah, yang kita merasa ada diri, ada aku, ya. Kemudian pandangan salah terhadap ritual, sila batu padana. Yang keempat, itu disebut sebagai atau upadana, kemelekatan terhadap aku, diriku. 4-4-nya bahaya. Bahaya lihat orang melekat. Iya itu, kalau melihat orang melekat kan dia masuknya ke sensuality. Kita menginginkan orang itu jadi milik kita. Kalau makanan masih bisa juga ya. Ya nggak tahu, orang tertentu nggak bisa ya. Makanan kadang-kadang orang tertentu nggak bisa ya. Bisa dihindari. Belum tentu, kalau orang tertentu kalau suka makan. Iya kan? Kita beda-beda levelnya. Mungkin kita nggak tertarik dengan makanan enak. Tapi orang tertentu, dia sangat tertarik dengan makanan enak dan melekat. Masih dikejar. Oke ya, ini paham ya? Menderita. Nah, maka kita akan bisa lahir di alam-alam yang seperti tadi saya sebutkan terus-menerus. Ya. Nah, akhirnya kita memunculkan lagi batin dan jasmani lagi di masa mendatang tuh. Kemudian mati, batin dan jasmaninya selesai, perasaannya finish, selesai juga di momen itu, berhenti. Kemudian juga bagian daripada persepsi juga selesai saat itu. Dan juga bentuk-bentuk pikiran selesai, tapi ternyata dia ada kesadaran yang muncul dan lenyap, tapi dia masih menyimpan karma. Lahir lagi. Masuk lagi ke link ini. Muter lagi. Lahir lagi, muter lagi. Terus gak pernah berhenti. Makanya tahu gak? Satu hal yang diucapkan oleh Buddha Gautama saat pertama kali mencapai pencerahan. Tahu gak? Melalui banyak kelahiran dalam samsara, mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan. Tidak menemukan siapa? Pembuat rumah. Pembuat rumahnya siapa? Itu awija dan tanha. Kebodohan dan juga nafsu keinginan. Dengan itu dia mengembara terus menerus. Makanya begitu pertama kali mencapai pembebasan, langsung Buddha Gautama itu menyerukan itu dengan syair. Aneka jati sang sarang sandawisang anibisang gahakarang gawe santo dukha jati punang gahakara kadithosi punagehang nagahasi. Itu yang jadi lagu Peki Kemenangan. Pertama kali melihat bahwa mencapai pembebasan setelah sekian lama, akhirnya diungkapkan rasa bahagianya itu. Tapi kita beda ya. Kalau nggak terbebaskan malah seneng ya. Ketemu lagi orang yang saya benci nih. Ketemu lagi nih orang yang saya sayangi. Kita justru menyenangi itu. Sementara orang-orang bijaksana itu pengen bebas, kita malah ingin terus-menerus. Karena nggak bisa melihat duka. Dari bagian yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan sampai yang netral. Kita nggak melihat itu sebagai penderitaan. Kalau kita melihat itu sebagai penderitaan, wah, kita akan berujar yang sama seperti Buddha Gautama itu. Makanya satu lagu Buddhis yang paling saya suka itu lagu itu, Peki Kemenangan. Dari sejak saya jadi samanera tuh saya sedang lagu itu. Sila itu untuk mencegah itu juga ya. Meditasi kan harus atas sila. Salah satunya yang di sila ke yang hiburan-hiburan gitu. Itu kan untuk menghilangkan kejenuhan. Oh iya, biasanya kan kita gitu, menghilangkan kejenuhan kan dengar musik, lihat tontonan, pergi ke mall juga termasuk. Ya, sila ketujuh itu pergi ke mall, shopping itu termasuk juga sebetulnya. Kan yang menghibur diri kan. Ada orang tertentu begitu dia belanja tuh terhibur dirinya.
Nah itu seperti itu. Nah ini paham ya, sudah ya? Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, ini yang akhir daripada penderitaan nibbana. Jadi lihat yang tanda-tanda silang ini, yang warna biru. Jadi yang tanda-tanda silang inilah kita bisa mengakhiri penderitaan di situ. Oke, kita bisa lihat ya. Awija yang masa lampau, ini memang dia nggak bisa dihilangkan. Tapi kalau dia sudah selesai, tidak ada lagi, maka semua rantai ini putus. Mulai dari awija. Ya. Jadi kalau di masa lampau kita sudah nggak ada lagi, maka dia putus. Dan itu bisa dilenyapkan dari sekarang. Itu bisa dilenyapkan. Makanya kita belajar dan juga praktek. Saya sih enggak. Kalau Anda mungkin butuh. Ya enggak. Kita mau nggak mau tampaknya butuh kalau memang kita belum praktek secara serius. Ya. Tapi karena awija ini, maka nanti di bagian sini dia bisa dihancurkan. Nah itu menjadi orang yang tersadarkan, tercerahkan. Nah di bagian sangkara itu juga bisa dihancurkan. Karena apa? Karena tidak adanya awija. Oke ya? Ya itulah. Kebodohan kita kan. Oke. Ini dia. Kita bisa putus di bagian ini. Akhir daripada penderitaan bisa kita putus di bagian yang namanya bhawa dan juga tanha yang sekarang. Yang lampau kan kita udah nggak bisa pegang lagi kan. Yang masa depan kan kita belum nyampe kan. Yang sekarang itu yang bisa kita potong hanya di dua tempat. Di tanha, kotoran batinnya, atau di bhawa, perbuatannya. Jadi gini, kita kan praktek meditasi. Duduk, mengamati nafas masuk, nafas keluar, kan muncul perasaan tuh. Berbagai perasaan. Misalnya katakanlah rasa sakit muncul di kaki. Orang normal ketika muncul rasa sakit, respon dia adalah ingin menyingkirkan rasa sakit tersebut. Itu kebencian. Maka muncul tanha. Betul ya? Tapi kita meditasi vipassana ini begitu muncul rasa sakit, kita amati. Sakit. 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 Di momen seperti itu kebijaksanaan yang bekerja, kotoran batin tidak bekerja, maka tanhanya lenyap. Begitu tanhanya lenyap, semua rangkaian ini dalam satu siklus hancur. Rantainya dalam satu siklus putus. Satu momen berikutnya lagi setelah rasa sakit muncul, apa yang muncul? Konsentrasi. Konsentrasi muncul, tenang, kita amati, tenang, tenang, tenang. Dia lenyap atau dia berkembang, kita perhatikan. Oh, di momen itu kita nggak menjadi melekat. Ada perasaan menyenangkan, tapi nggak jadi tanha, nggak jadi melekat. Berbuahnya sama nggak sih pada saat kita kehidupan sehari-hari dan sama yang retreat? Makanya. Ya sama, orang karmanya karma kita. Cuma memang sekarang karena dikondisikannya lebih kondusif, maka yang berbuah ini yang halus-halus. Kalau nanti di luar kita memberikan kondisi yang kasar-kasar, yang berbuahnya yang kasar-kasar. Kan dia identik, ya kan? Di sini kan nggak pernah ditempeleng orang kan? Karena kita nggak bicara. Di luar kita bicara sembarangan ditempeleng orang. Tapi buah karmanya itu ya buah karma kita dari sebab yang lampau, nggak ada bedanya. Cuma memang kondisinya diberikan kondisi yang beda, ya kan? Kalau di luar kita harus cari makan sendiri. Kalau di sini dikasih makan sama Bu Leni. Kan itu yang membedakan, tapi sebabnya ada di masa lampau kita. Kenapa kita bisa diberi makan tanpa harus bekerja? Ya karena kita daftar retret ini loh. Kalau nggak daftar, siapa yang mau kasih makan? Ya kan? Dan seterusnya itu sebab-musabab yang saling berhubungan. Ya, maka kita bisa atasi di bagian dua ini nih, yang tanha dan juga di bagian karma yang akan kita lakukan. Jadi nanti satu waktu, misalnya ketika duduk, muncul rasa sakit, muncul terlanjur kebencian, ingin mengubah posisi duduk kan? Melekat sekali dia dengan ingin berubah posisi duduk. Kan udah bablas nih ceritanya, udah jebol gitu kan ya. Tanahnya udah gak bisa dibendung. Pengen sekali, tapi melekat sekali sampai ke sini. Tapi
Karena dia bisa menahan, dia memperhatikan keinginan. Akhirnya keinginan kemelekatan untuk pindah posisi tidak terjadi. Karma tidak berbuah. Itulah hebatnya Vipassana, dia menggeser relnya yang harusnya berbuah menjadi nggak berbuah. Bukan hilang. Harusnya dia membuat sebab yang baru, ini nggak menjadi membuat sebab yang negatif. Ya sebabnya positif dong. Karena kan ini kebijaksanaan dan perhatian penuh yang bekerja, konsentrasi. Tadi yang sakit itu kan buah karma. Begini, kan kita kan merasakan sakit nih. Ya kan, sakit di kaki, itu kan buah karma kita. Harusnya respon kita yang sebagai sebab sekarang harusnya negatif juga kan. Tapi karena kita penuh perhatian dan konsentrasi dan kebijaksanaan, kita amati, dia bergeser menjadi sebab yang baik. Karma lampaunya berkurang. Bener kan? Karma lampaunya berbuah terus nih sekarang. Yang baik atau yang buruk. Bener ya? Tapi selagi dia berbuah, kita tidak merespon apakah melekat, apakah membenci. Gampang. Bisa dipraktikkan di seharian juga. Loh, bener kan? Bisa dipraktikkan dalam keseharian kan? Tadi dibilang meditasi terus hasilnya aku itu aja udah. Nah ini bisa menjawab orang lain juga. Meditasi terus hasilnya apa? Mengosongkan karma yang lampau. Mengikis karma yang lampau. Ya kan? Jadi ketawain. Tapi kan kalau kita ngomong sama yang Buddhis, kan dia menjadi mengerti. Tapi tergantung kita sih, kayak kita diam aja juga kenapa memang gitu kan? Hah? Kan ditanya apa manfaatnya sih itu, ya senyumin aja. Iya makanya udah kita nggak usah ngurusin orang dah. Kita nggak usah mikirin orang nanya apa, biarin aja. Kita jawab nanti semampu kita dan sesuai kondisi pikiran orang itu. Nah kalau bereaksi negatif kan muncul. Nah, iya. Ya udah kita sesuaikan aja nanti mau jawab apa. Jangan-jangan kita ini kepedean doang, sampai rumah nggak ditanya apa-apa. Biasanya sih itu berdasarkan sakitnya kita bisa mengikis karma kita yang salah. Oh iya, jelas. Jadi kan ada satu kalimat ya, satu syair yang diucapkan begini. Yang kubetang wisosehi, bersihkan apa yang lampau. Maksudnya karma yang lampau. Pacate mahu kincanang. Apa yang akan datang, jangan diisi, jangan dibuat. Majece no gahesasi. Apa yang sekarang, jangan dilekati. Ini kan praktek kita sekarang. Upasanto carisasi, maka kita akan berjalan dengan damai. Yang lampau kita kosongin, yang akan datang tidak kita isi, yang sekarang jangan dilekati. Jalan aja terus. Maka kita berjalan dengan damai. Itu patokan prakteknya. Kalau dia bisa seperti itu praktek yang benar. Bisa paham ya? Jadi tidak berbuah. Oh, tidak mungkin. Karma lampau dia tetap akan berbuah, cuma sesuai kondisi. Ada karma-karma lampau yang akan betul-betul tidak akan berbuah. Tapi kalau semua karma lampau tidak berbuah, itu tidak mungkin kalau dia belum mencapai arahat dan parinibbana. Ya, arahat pun dia masih berbuah karma lampaunya. Tapi kan kemarin saya bilang, dari berjuta-juta kelahiran, setelah dia mencapai sotapanna, tinggal 7 kelahiran. Berarti dari juta-jutaan karma yang ada di masa lampau, dikikis langsung tinggal sedikit. Di situ artinya sakit itu karena yang berbuat sih. Kalau tidak benci, berarti nggak ada karmanya habis. Kalau benci muncul lagi ya. Ya serupa, bisa muncul seperti itu. Nah, kenapa kita kakinya sakit sekarang? Ya karena kita lalai di masa lampau kan. Kita berbuat sesuatu yang tidak waspada, jadi jatuh misalnya. Nah, ada sebabnya lagi di masa lampaunya lagi, dia saling berhubungan. Nah, sekarang kita sudah sakit kakinya, kita tidak merespon yang negatif. Ya kita terima. Maka tidak membuat sebab yang baru. Beda cerita kalau udah sakit, kita ngeluh. Ya udah sebab yang baru terbuat dan negatif. Dan buahnya nanti di masa mendatang bisa yang terjadi serupa. Jadi rasa sakitnya itu mengikis karma yang keluar. Bukan rasa sakitnya mengikis, tapi kita punya perhatian ini, pikiran kita inilah yang mengikis. Ya. Kalau yang sakitnya ini dia hanya buahnya doang. Sakitnya.
Makanya kan sakit kan bisa selesai ya. Sakit apapun di dunia ini kan bisa selesai kan? Ada akhirnya kan? Ada nggak akhirnya? Sakit apapun di dunia ini ada akhirnya. Kalau nggak sembuh ya meninggal kan? Kanker sekalipun kan gitu. Kenapa? Karena buah karmanya kan dia terbatas. Jadi kanker misalnya, itu kan dia terjadi karena karma kan salah satunya. Karena makanan, karena temperatur, kemudian juga karena perbuatan, karena pikiran. Tapi ada kondisi karma juga kan yang memberikan kontribusi. Nah karmanya ini terbatas. Kalau 3 sebab lainnya, makanan, pikirannya dijaga, kemudian temperaturnya dijaga, maka tinggal nunggu karmanya doang sampai habis. Kalau karmanya habis, kankernya hilang. Kalau nggak hilang-hilang, pasti hilang dia, tapi tinggal hilangnya bagaimana, sembuh atau meninggal. Jadi kanker yang sudah dibawa di kehidupan sekarang, tidak dibawa di kehidupan mendatang. Jadi Anda tidak serta-merta lahir nanti tiba-tiba ada kanker. Enggak. Dia selesai di kehidupan sekarang. Berbuahnya selesai. Ya sebagai kondisi. Dikondisikan ke arah yang positif. Jadi misalnya kepala kita kan pusing. Akibat kan? Terus kita berikan kondisi yang sekarang. Minum obat. Itu menjadi sebab juga. Sebab supaya nanti berikutnya akibatnya tidak pusing. Jadi pusingnya itu selesai karena kita berikan kondisi. Kalau itu mah boleh ya. Hah? Mengobati itu boleh. Oh iya, kalau nggak boleh Benci, jadi bodoh kita. Oke, harus diobati dong kalau kita sakit. Selagi bisa diobati. Kalau udah nggak bisa ya pasrah. Bener kan? Jadi misalnya ini kan kita kan sakit nih, kepalanya sakit. Kita berikan kondisi yang negatif, wah makin sakit. Contohnya apa? Kalau kita lagi meditasi, sudah tegang nih, badannya sakit semua. Diberikan kondisi yang negatif, ngeluh, ingat yang tidak menyenangkan, maka dia nanti jadi makin sakit. Tapi kalau kita sakit badannya, kita berikan kondisi yang positif. Oke, relax, munculkan semangat, nanti sakitnya hilang, tapi kita tidak menciptakan sebuah hal yang baru yang negatif. Itu dia permainannya, makanya bukan sebab akibat. Kalau sebab akibat kita jadi kayak wayang. Tapi ini adalah sebab akibat tengah-tengahnya kondisi. Maka kita punya kesempatan untuk mengubah sebabnya. Jadi bukan kita nunggu sampai habis, tapi kita bisa putuskan di tengah-tengah. Kalau kita sakit kepala tapi nggak diobatin, mungkin sembuhnya 2 hari berikutnya. Tapi karena kita sakit kepala, kita berikan obat yang pas, 2 jam selesai. Ya kan? Pileknya saya kan dari hari berapa sampai sekarang. Kalau nggak dikasih obat, ya dia sampai 5 hari misalnya. Tapi kalau minum obat mungkin cuma 2 hari. Itu maksudnya. Nah, memberikan obat itu adalah memberikan kondisi yang positif. Nah, tergantung obatnya itu obat betulan atau racun. Kalau racun berarti sebab yang negatif. Kondisi yang negatif. Sehingga kalau racun, keracunan ya meninggal. Ya, perbuatan baik lah. Bukan berbuat kebaikan. Perbuatan baik. Yang positif. Jadi bukan semuanya baik terus ya, yang positif bilangnya. Bener kan? Begitu kan? Sebab dan akibatnya mainnya begitu kan? Nah, maka nanti kita jadi bisa memahami bahwa kehidupan kita nanti kalau tanahnya dipotong terus-menerus, nanti kita menjadi apa? Menjadi menghancurkan kita punya kebodohan ini. Di masa mendatang kebodohannya tidak muncul lagi. Paham ya? Jadi di masa mendatang kebodohan kita tidak muncul lagi. Kita jadi tercerahkan. Nah maka, kalau kita mau mengakhiri akhir daripada penderitaan mencapai nibbana, kita harus apa? Praktek jalan mulia berunsur 8. Termasuk meditasi, samatha, dan vipassana. Ini jalannya. Nah begitu ini dijalankan, maka kilesa ini akan dihancurkan. Maka rantainya itu bisa diputuskan. Maka untuk mencapai pembebasan, hanya dengan praktek jalan mulia berunsur 8. Dan itu tidak ditemukan oleh pertapa lain selain Buddha. Di saat itu. Hanya Siddhartha yang menemukan. Ngeri ya, kalau nggak ada
nggak ada Patapa Gotama, kita gimana ya? Hah? Ya, Berarti kan sebenarnya dulu juga ada yang udah nemuin kan, betul. kayak hilang gitu. Betul. Istilahnya makanya bukan itu. Istilahnya adalah terlupakan. Ajaran yang lama, yang oleh Buddha yang sebelumnya, terlupakan oleh zaman. Kan seperti sekarang kan? Ajaran Buddha kan semakin terlupakan. Lama-lama hilang. Nanti muncul Buddha Maitreya. Belum ada. Masih jadi Bodhisatta. Nah itu nanti kan muncul. Menemukan jalan yang sama seperti Siddhartha ini. Buddha Siddhartha. Sama. Jadi ini jalan yang kuno sebetulnya. Ibarat ini ada permata, seiring zaman orang buang sampah itu ketutup. Nah nanti Buddha yang berikut, Bodhisatta yang berikutnya, itu mengurai sampah-sampahnya itu. Mencari permata. Ketemu. Nanti Buddhanya sudah lenyap, sudah parinibbana, permatanya ketimbun lagi. Itu makanya peradaban kita sebagai makhluk itu nggak pernah selesai. Selalu ada. Maka kehidupan ini nggak akan pernah habis. Selalu ada. Kita mencapai nibbana, tapi makhluk yang lain masih belum. Dan mungkin masih ada makhluk yang baru mulai. Jadi sekarang dia baru mulai. Ketidaktahuannya baru muncul, lahir. Dan kalau ditanya berapa jumlahnya, bukan 8 miliar. Uncountable, tidak terhitung. Jumlah manusia kan 8 miliar kan sekarang kan. Di bumi ini. Di tata surya yang lain kita nggak tahu. Karena yang serupa seperti kita ini miliaran. Jadi sudah 8 miliar dikalikan miliaran lagi. Yang serupa seperti kita buminya, tempatnya, makanya alam semesta ini tidak ada batasnya. Maka karena tidak ada batasnya, makhluk itu ya mengembara dari sana ke sini, dari sini ke sana. Makanya kita belum tentu bisa ketemu lagi ya di masa mendatang. Nah, iya bener loh. Kalau kita saling benci, nggak ketemu lagi. Kan bertekad, semoga saya nggak ketemu dia lagi berikutnya. Ya mungkin bisa, tapi saling membenci ya jadi musuh nanti. Saling menghabisi nanti yang ada. Ya tapi random sekali. Kadang-kadang meskipun sudah bertekad, nggak ketemu juga. Mungkin saya lahirnya di tata surya sebelah, Anda di sini lagi. Mengerikan. Kehidupan ini mengerikan. Kalau kita tidak praktek ajaran Dhamma ini tidak bebas. Jadi begini. Ini sebetulnya hanya simpulan. Ya. Jadi kalau kita mau paham ini, lihat dari yang atas dulu ya. Lihat dari yang atas ini. Jadi bodoh, berbuat karma, kesadaran kelahiran kembali, batin dan jasmani, 6 landasan indera, kontak, dan perasaan. Oke? Ini hubungan satu. Ini adalah sebab yang lampau kan? Tadi 2 ini kan? Benar ya? Kemudian, karena ada sebab yang lampau, masa sekarang itu ada akibatnya kan? Yang biru kan? Dari kesadaran sampai ke perasaan. Paham ya? Kemudian di masa sekarang, karena sudah ada kehidupan, maka ada kotoran batin lagi, maka ada 2 ini. Karena ada 2 ini, kotoran batin, maka dia menjadi sebab juga yang namanya perbuatan baru. New karma tadi. Maka dia akan menimbulkan akibat yang akan datang. Jadi ada hubungan 1, hubungan 2, hubungan 3. Lampau, kini, dan akan datang. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Jadi, karena ada sebab di masa sekarang ini, kita sebabnya apa sekarang? Karena kita punya kotoran batin yang sekarang ini 2 ini kan, sebab yang sekarang kan. Kita punya sebab kotoran batin, kekotoran, maka menimbulkan karma yang baru sekarang. Betul ya? Kemudian menimbulkan hasil di masa mendatang. Lahir dan tua dan mati sampai kita menderita. Di masa mendatang setelah kita mati, ternyata masih bodoh. Kekotoran yang akan datang. Karena kita masih bodoh, karena punya kekotoran, maka kita berbuat lagi yang baru. Paham ya? Nah, karena berbuat lagi yang baru di masa mendatang akan lagi muncul hasil yang serupa.
Jadi kita ini hidupnya begitu-begitu aja terus. Kalau tidak mengenal Dhamma. Ya itu. Ya tapi masih lebih baik lah. Mendengar Dhamma tapi prakteknya nyicil ya masih lebih baik lah. Ya. Nah maka kalau kita sudah bisa menghancurkan penderita nafsu sebabnya itu, maka dia akan menjadi apa? Luruh tanpa sisa. Terbebaskan sepenuhnya tidak bergantung. Maka 4 kebenaran mulia 1, 2, dan 3 itu bisa kita pahami dan kita praktekkan. Kita tembus. Dengan apa? Dengan kita jalan yang keempat ini, jalan mulia bersur 8. Nah, ini sebagai pengetahuan aja. Penjelasan Nibbana ada 16 tahapan. Tapi kemarin saya udah sebutkan ya. Saya singgung ya, sebentar ya. Ini di sini. Oke, tadi kan kita sampai di sini ya. Nah, ini dia. Dari kontak muncul kesadaran, kalau ada konsep yang salah, yang keliru, persepsinya salah gitu ya, reaksinya negatif yang kemarin. Betul ya? Terus menerus seperti itu. Kalau dia reaksinya negatif, memunculkan keinginan, memunculkan nafsu, maka menjadi karma. Lahir lagi, menderita lagi. Karena bodoh, terus menerus lagi. Oke. Yang dikatakan Nibbana, itu adalah seperti ini. 16 tahapan. Yang pertama, kita praktek meditasi. Nafas masuk, keluar, mengamati sensasi nafas. Kembung kepis, mengamati sensasi perut. Kemudian ada objek sekunder muncul. Perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Kita tangkap dan kita perhatikan mereka sebagai sesuatu yang muncul dan lenyap. Ini proses yang akan Anda dapatkan selama 16 tahapan ini. Jalan juga begitu. Aktivitas sehari-hari juga begitu. Oke, kita sepakati begitu ya. Nah, pengetahuan yang pertama dalam Vipassana yang akan kita peroleh, namanya nama rupa paricedanyana. Kita muncul pengetahuan mengenai perbedaan ini batin, ini materi. Ya kan? Perasaan marah itu bukan jasmani, itu batin. Rasa sakit, kaki yang kecenut-cenut, itu adalah jasmani, materi. Itu prakteknya memang begitu, kita membedakan dia terus-menerus. Sudah punya yang pertama, masuk ke yang kedua. Namanya Paccaya Parigahanyana, pengetahuan mengenai hubungan sebab dan akibat dari batin dan materi. Nah, kita mulai lihat, ada keinginan. Kaki mau diangkat, ada keinginan kaki diangkat. Kaki mau didorong, ada keinginan kaki mendorong, kaki didorong. Kaki diletakkan, ada keinginan terlebih dulu, kaki diletakkan. Dan semua aktivitas lainnya, sehingga kita menjadi tahu. Ternyata, hidup dan kehidupan saya, seluruh pengalaman saya, itu hanya dari batin dan jasmani. Tidak ada unsur pencipta. Tidak ada sang pencipta lagi di situ. Maka kalau Anda belajar Vipassana, sampai tahapan kedua aja, persepsi kita terhadap sang pencipta, Tuhan itu hilang. Hilang kan? Karena yang membuat saya menderita, membuat saya bahagia, diri sendiri. Batin dan jasmani saya sendiri. Tidak ada intervensi orang lain. Betul ya? Begitu kita bisa lihat batin dan jasmani terus-menerus, maka kita bisa melihat dia menjadi 3 bagian. Anicca, dukkha, dan anatta itu adalah pengetahuan yang ketiga. Namanya sama sananyana. Dan maka kita praktek meditasi Vipassana ini menguatkan kita punya perhatian supaya kita bisa melihat anicca, dukkha, anatta itu lebih mendalam lagi, mendalam lagi, mendalam lagi. Jadi bukan tentang kita konsentrasi atau enggak. Itu samatha urusannya. Tapi kita melihat dia muncul dan lenyap, anicca, dukkha, dan anatta. Yang keempat, setelah kita bisa lihat, maka muncul yang namanya timbul dan lenyapnya batin dan materi terus menerus. Muncul lenyap, muncul lenyap. Saya duduk, selesai. Saya duduk, muncul lenyap. Saya berdiri, muncul lenyap. Saya makan, muncul lenyap. Saya jalan, muncul lenyap. Saya melihat, muncul lenyap. Saya mendengar, muncul lenyap. Saya bicara, muncul lenyap. Akhirnya dia punya pengetahuan. Semua kehidupan ini hanya muncul dan lenyap. Dan itu bukan teori, tapi kita mengalami langsung. Paham ya? Karena kita lihat semuanya muncul dan lenyap, akhirnya kita bisa melihat lebih detail lagi. Ternyata semua yang muncul dan lenyap itu hanya selesai. Dari pagi kita aktivitas, bangun pagi, badan diangkat dari tempat tidur, selesai. Ke kamar mandi, sikat gigi, cuci muka, selesai.
Datang ke sini, meditasi jalan setengah jam, selesai. Duduk, selesai. Makan pagi, selesai. Setelah makan pagi, mandi, selesai. Terus sampai malam semuanya isinya selesai. Maka dia menjadi apa? Bangganya nah. Dia menjadi punya pengetahuan mengenai peleburan dan pelenyapan dari batin dan materi. Jadi sifat daripada batin dan materi cuma lenyap. Setelah dia muncul bertahan, dia nggak bisa bertahan lagi, langsung lenyap. Maka kayak begitu akan memunculkan yang keenam. Bahayanya nah, pengetahuan ketakutan yang berkenaan dengan sifat batin dan jasmani. Ini digambarkan seperti seorang raja, di mana kerajaannya itu sudah mulai goyah, mulai hancur, dan dia berdiri di satu tonggak yang tertinggi, dan di seluruh sekelilingnya itu musuhnya yang siap membantai dia. Apa yang muncul? Takut. Yang muncul adalah takut. Karena dia tahu tidak ada jalan keluar, pasti mati. Kita juga begitu. Melihat batin dan jasmani ini muncul dan lenyap, tidak ada jalan keluar bagi kita. Kita akan ditindas. Mati karena ada kebodohan lagi, lahir lagi, mati ada kebodohan, lahir lagi, ada kebodohan, lahir lagi, mati, terus menerus. Itu membuat kita menjadi takut. Karena takut maka akan muncul kesedihan, kekecewaan, putus asa. Ternyata yang selama ini saya rawat dari kehidupan lampau yang tidak terhitung sampai sekarang, dan mungkin di masa mendatang ternyata dia tidak bisa bertahan. Dia akan lenyap. Badan atau kekayaan? Everything. Semuanya. Tapi kalau udah tahu, enggak kan? Tahu secara teori. Tahu secara teori belum tentu kita bisa menerima kan? Mengerikan kan hidup ini. Jadi bukan hanya kekayaan, bukan hanya ide, tapi badan dan juga mental yang di masa sekarang dan bila berpotensi di masa mendatang juga akan muncul dan lenyap. Dan kalau kita tidak pernah menyadari ini, tidak punya kekecewaan terhadap ini, maka kita akan berputar dengan cara yang sama dan ditindas dengan perubahan yang sama. Sampai kapan? Sampai kita sadar. Dari adinawa, dari muncul kesedihan, apa yang muncul? Dari Anda praktek vipassana ini muncul yang namanya nibbida. Saya nggak mau lekati dia. Enggan, nggak mau lagi melekati yang namanya batin dan jasmani. Ya dong, orang dia mengecewakan, dilekati pun akan menimbulkan penderitaan. Akhirnya dia punya pemikiran dalam kehidupan ini, oke, saya akan rawat dia, tapi tidak saya lekati. Saya beri makan, saya mandikan, tapi tidak saya lekati. Waktunya meninggal, meninggal. Saya tidak akan gelisah bahkan ketika kematian itu datang. Itu pengetahuan vipassana karena dia betul-betul melihat setiap momen muncul dan lenyap batin dan jasmaninya. Batin dan jasmaninya dia melihat muncul dan lenyap, maka dia melihat dunia ini juga akan runtuh bagi dia. Apakah penglihatan, pendengaran itu akan runtuh. Maka akan apa? Dia menimbulkan keengganan untuk melekati. Maka dari menimbulkan keengganan muncul apa? Ingin mencapai kebebasan. Maka kalau praktek vipassana ini Anda belum punya keinginan untuk mencapai kebebasan, Anda harus ikut lagi. Anda harus ikut lagi. Sampai betul-betul mengamati batin dan jasmani sedetil itu muncul keinginan untuk bebas. Itu baru praktek yang benar. Dulu kalau waktu pengalaman saya praktik, karena kita intens prakteknya 10 hari, dari sesi 1, semester berikutnya sesi 2, itu udah di semester 1 aja ya, itu hari ke-6, hari ke-7 muncul keinginan ini. Begitu selesai hari ke-10 masih muncul sampai seminggu, 2 minggu, begitu masuk aktivitas sehari-hari, hilang. Di masa mendatang, retreat yang sesi kedua, semester kedua,
Hari kedua muncul lagi dia. Muncul sampai hari ke-10 muncul makin kuat ingin terbebaskan. Selesai vipassana, hilang lagi. Seperti yang narkoba dia udah nggak mau pakai, akhirnya berkecimpung lagi sama yang teman-teman itu, muncul lagi bagian yang sama ya. Sama. Perumpamaannya seperti itu. Kita harus menghindar. Bukan menghindar, tapi kita memunculkan usaha untuk praktek jalan mulia bersur 8. Ya udah, kita jadi apa? Silanya dijaga, samadinya dijaga, kebijaksanaannya dijaga, dipraktekkan terus menerus. Dan mempraktekkan jalan mulia bersur 8, karena kita belum sotapana, dia masih belum otomatis. Dia masih harus dikondisikan. Ya begitu angkat, dorong, letak harus dipaksa dulu. Kalau sotapana dia udah otomatis. Jalan mulia bersur 8 itu seperti lingkaran yang sudah tidak pernah berhenti, bergerak terus. Kalau kita ibarat roda, dia masih harus didorong dulu. Masih dengan upaya kita didorong dulu. Jadi ibaratnya pesawat terbang, untuk kita sampai dari sini sampai ke Amerika, ke barat, itu tuh kita masih apa? Di landasan pacu, supaya dia terbang. Tapi sotapana dia udah terbang, sudah autopilot. Sudah nggak perlu usaha yang besar. Tapi untuk mencapai Amerika dia tetap harus terbang, nggak boleh berhenti. Nah kita ini mengangkat pesawat kita ini butuh usahanya besar sekali dorongannya. Nah kalau kita cuma 10 hari retreat atau 7 hari retreat berusaha memacu ini supaya dia terbang, ternyata udah selesai, ya muter lagi. 10 hari lagi, ya habis waktunya muter lagi. Muter lagi. Ya kita akhirnya muter-muter di sini landasan pacunya doang. Gak pernah terbang. Sekali kita terbang, gak akan mundur lagi. Itu seorang sotapana. Begitu dia terbang, dia gak akan muter lagi ke landasan pacu itu. Dia akan teruskan perjalanannya sampai ke barat tadi. Nah arahat itu betul-betul sampai. Pesawatnya landing dengan selamat. Yang beda tadi, yang salah satunya contohnya kayak udah mulai malas ngobrol. Enggak gitu juga. Kalau kayak gitu malas ngobrol, nanti Buddha tidak mengajarkan dhamma. Ya kita masih ngobrol, tapi kita tahu apa manfaatnya. Kita ngobrol tahu apa tujuannya. Kita tahu ngobrol kapan waktunya. Masih bisa bersosialisasi. Tapi kita sosialisasinya menjadi berbeda, positif. Mungkin dengan orang yang suka ngomongin orang kita udah nggak cocok. Tapi bukan berarti kita menjauhi dia gitu loh. Putus hubungan, bukan. Ya, kita memaklumi dia. Oh, dia masih ngomongin orang ya. Oke, saya akan temani dia. Tapi saya tidak akan terlalu dekat dengan dia. Kalau ditanya disapa masih jawab. Masih menjawab. Nah, dia akan cocok ketemu dengan orang yang sejenis. Kan ngobrol lagi jadinya. Kalau yang sejenis bertemu dengan teman yang sedama, akhirnya kan dia ngobrol lagi. Betul ya? Nah, ini dia ingin terbebas nih di sini. Nah, baru di sini dia melihat pengetahuan mengenai penglihatan akan jalan yang menuju kebebasan. Jadi setelah dia ingin terbebas, dia lihat lagi. Apa jalan yang bisa membawa saya untuk pembebasan ini? Yang menimbulkan keputusan untuk berlatih terus dengan bersemangat. Akhirnya dia tahu, mengamati lagi batin dan jasmani lagi. Proses batin dan jasmani lagi diamati lagi untuk menghancurkan kotoran batin yang masih ada. Maka nanti di tahapan ke-10 ini dia sudah berpikir tujuan hidupnya cuma praktek jalan mulia bersur 8. Ya mungkin jadi malas ngobrol mungkin ada gitu ya. Karena tujuannya hanya praktek jalan mulia bersur 8. Tapi bukan berarti dia antipati. Kalau dia antipati itu malah kebencian. Ya, kan ada kan orang setelah retreat jadi antipati kan? Jadi antisosial. Itu sebenarnya muncul kebencian malahan. Dia nggak suka. Kalau seorang yang maju batinnya dia bukan nggak suka, dia justru merangkul. Dia masih belum bijaksana ya. Oke lah saya maklumi, tapi saya nggak benci dia. Beda loh ya.
Beda loh, nggak ngobrolnya itu beda. Nah setelah dia tahu di jalan mulia bersudelapan yang bisa menuju kebebasan, akhirnya dia muncul yang ke-11. Sangkaro Pekanyana. Ini yang saya bilang, orang ini seperti suci. Terhadap apapun yang muncul dalam kehidupannya, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang netral, dia bisa tengah-tengah. Seimbang. Seimbang tentang semua bentuk-bentuk kehidupan sangkara. Mau senang secara jasmani, mau senang secara mental, atau sebaliknya secara fisik dan mental, dia bisa seimbang. Itu hasil dari praktek vipassana. Belum mencapai kesucian loh ya, tapi dia udah bisa tenang seimbang. Kenapa? Karena dia setiap waktu, setiap saat dia lihat batin jasmaninya tuh muncul dan lenyap terus-menerus. Maka dia mau ngapain lagi munculkan kebencian? Mau ngapain lagi munculkan kemelekatan? Karena dirinya sendiri sudah menderita tanpa memunculkan kebencian dan kemelekatan kan? Justru tugas dia adalah memunculkan kebijaksanaan, perhatian penuh, konsentrasi, dan seterusnya. Maka nanti dia menyesuaikan dirinya dengan 4 kebenaran mulia. Dan dia bersiap-siap untuk memasuki yang namanya magga melalui pemahaman anicca, dukkha, anatta. Jadi gimana untuk terbebaskan untuk mencapai nibbana? Gak ada jalan lain. Bukan berdoa, bukan sekedar sembahyang, bukan sekedar sembahyang, bukan sekedar berdoa, bukan sekedar atasila, tapi melihat lagi proses batin dan jasmani. Bukan sekedar berdana, tapi melihat lagi proses batin dan jasmani. Terus menerus sampai pengetahuan ke-12 ini berubah menjadi yang ke-13. Dari dia praktek terus menerus, akhirnya silsilah kita ini, lineage kita masuk ke Gotra Bunyana. Kita yang umat awam, silsilahnya langsung dipotong. Klek, menjadi orang suci. Orang suci pertama, Sotapanna. Itu di pengetahuan ke-13. Maka nanti di sini, ini keadaan dunia dan nibbana ya. Jadi dia betul-betul mengambil nibbana sebagai objeknya. Jadi dia fokus untuk pelenyapan kotoran batin doang. Nah akhirnya di sini dia menembus dengan apa? Maganyana. Maganyana itu adalah jalan mulia bersudelapan. Yang begitu dipraktekkan dia memotong kotoran batin. Ini kan sama seperti kita sekarang. Dengan kita praktek sila samadipanya, begitu muncul sakit dia mati, yang tadinya harusnya kotoran batin ini dipotong menjadi jalan yang kebebasan. Ini magga. Ini dia tugasnya menghancurkan kotoran batin. Jadi Sotapanna yang 3 itu dihancurkan dengan namanya Maganyana. Nah begitu dia mencapai Maganyana diikuti langsung ke-15. Phalanyana, hasilnya. Jadi ibaratnya ada pohon palem tinggi, sama Maganyana tuh seperti petir menyambar. Putus. Ada asapnya kan? Phalanyana itu seperti memberi air, siram, didinginkan. Jadi setelah dipotong, didinginkan. Nah itu dia menjadi seorang Sotapanna yang pertama. Setelah itu dia melihat lagi. Setelah saya jadi Sotapanna, ditinjau lagi. Kotoran batin apa yang masih tersisa. Maka kita belajar yang kemarin. Setelah saya jadi Sotapanna, saya udah hancurkan 3 nih. Ya kan? Masih ada nafsu, masih ada kebencian, masih ada keinginan lahir di alam Brahma, masih ada keinginan lahir di alam arupa Brahma, masih ada kesombongan, masih ada kegelisahan, masih ada ketidaktahuan. Berarti saya praktek lagi mengamati batin dan jasmani untuk melemahkan yang ini, nafsu dan juga kebencian. Maka dia jadi Sakadagami dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, ini nafsu dan juga kebenciannya dilenyapkan. Nah maka orang yang menjadi anagami dia sudah tidak memiliki nafsu ragawi lagi. Kalau dia seorang perumah tangga, rumah tangganya ditinggalkan. Dia setidaknya menjadi biku. Nah kalau arahat, ya sudah dia menghancurkan 5 yang terakhir. Awija yang rajanya, yang betul-betul ujungnya. Kebodohan yang paling terkecil, paling halus. Ujungnya. Makanya dia taruh paling akhir. Jadi selama ada 1 sampai 9, maka ada yang awija. Karena dia motornya. Sebabnya semua itu. Maka vipassana dia menghancurkan yang ke-10.
Jadi kalau kita wipasana bisa jadi arahat nggak? Bisa. Tujuannya memang arahat. Paham ya? Nah maka kita harus tahu kebenaran mulia yang keempat itu apa? Ini jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian penuh benar, dan konsentrasi benar. Jadi dalam keseharian gimana caranya supaya kita bisa tetap praktek meditasi vipassana? Munculkan 8-8-nya. Moralnya dijaga, samadinya dikembangkan, kebijaksanaannya juga dikembangkan. Panya, sila sama dipanya. Maka dengan jalan mulia berunsur 8 ini, maka kita bisa mencapai pembebasan. Terus menerus. Ya, ini kita bisa mencapai pembebasan. Jadi tujuan kita meditasi vipassana itu adalah semata-mata untuk itu. Dia membuat kita memunculkan pikiran-pikiran yang baik setiap waktu, setiap saat untuk mengarah pada pembebasan. Dan dia muncul secara otomatis kalau kita memunculkan perhatian penuh. Sati, oke, sekarang jalan, kaki diangkat, dorong letak. Selesai jalan, duduk, kembung kempis. Tenang, oke. Enggak tenang, oke. Bosen, oke. Makan, penuh perhatian, selesai. Terus, setiap momen 8 ini muncul terus-menerus. Paham ya? Jadi untuk apa kita berwipasana? Kayak ini. Melihat anicca dukkha anatta, tidak kekal, penderitaan, dan juga tanpa diri, tanpa aku. Melalui apa? Melalui jalan mulia berunsur 8 ini. Dengan demikian nanti pengetahuan jnana diperoleh satu demi satu. Dan dengan demikian kita mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Makanya di slide saya yang waktu itu kan saya jelaskan begini kan, sebagai penutup ya, terakhir. Begitu kita praktek selesai daripada samatha, kita sudah mengembangkan konsentrasi, maka kita berusaha mengamati batin dan jasmani, nama dan rupa yang dicengkeram anicca dukkha anatta tadi. Oke? Dengan demikian, kita akan menghancurkan pikiran-pikiran yang salah, yang indah, yang bahagia, yang kekal, yang ada aku. 4 ini dihancurkan. Sedikit demi sedikit. Maka nanti pengetahuan dari 1 sampai 16 dia muncul terus-menerus. Dengan demikian, kita tidak terganggu lagi dari hasil yang kita peroleh dari samatha. Yang batin yang tenang, semangat yang menggebu-gebu, ada seperti penglihatan masa lampau, kemudian seperti pengetahuan, kemudian seperti bisa magis, dan sebagainya. Justru kita mencapai 1, 2, 3, 4 tingkat-tingkat kesucian. Dan kita mencapai nibbana. Jadi praktek meditasi vipassana itu mengarah ke pencapaian kesucian. Itu kesimpulannya dari praktek 6 hari ini.